Halo semuanya, perkenalkan nama saya Baduri Adriani. Saya mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengawetan kayu. Namun, saya tidak akan membahas secara rinci mengenai pengawetan itu sendiri. Namun, saya akan mengambil satu subbab, yaitu bahan-bahan atau unsur-unsur untuk mengawetkan kayu. Jadi, kenapa sih kayu itu perlu diawetkan? Nah, alasannya ada dua, yaitu yang pertama, karena kayu tidak memiliki keawetan alami. Sedangkan yang kedua, karena adanya unsur-unsur perusak kayu yang dapat mempengaruhi kualitas serta umur pakai kayu. Jadi, apa saja sih bahan-bahan yang dapat digunakan untuk mengawetkan kayu? Nah, ternyata ada 3 jenis bahan yang dapat digunakan untuk mengawetkan kayu. Yang pertama, bahan pengawet berupa minyak dan hasil sampingan minyak. Yang kedua, bahan pengawet yang dilarutkan dalam minyak. Dan yang terakhir adalah bahan pengawet yang dilarutkan dalam air. Kita akan bahas satu persatu mengenai bahan-bahan tersebut. Jadi, kita akan mulai bahas dari yang pertama, yaitu bahan pengawet kayu yang berupa minyak dan hasil sampingan minyak. Nah, contoh dari bahan pengawet ini ada 2, yaitu yang pertama kreosot dan yang kedua adalah minyak tanah. Kita bahas dari yang kreosot dulu ya. Jadi, kreosot itu apa sih? Kreosot ini pertama kali dipatenkan pada tahun 1831 dan kreosot ini menjadi bahan pengawet pertama yang dapat melindungi kayu dari kontak dengan tanah dan kelembapan yang super tinggi. Kreosot ini merupakan hasil dari sulingan tar batu bara dan merupakan racun bagi jamur serta sebagian besar bahan pelapuk kayu lainnya. Kreosot ini biasanya digunakan untuk bahan pengawet kayu yang akan digunakan pada kapal serta bahan pengawet untuk hubungan kereta api. Namun, kreosot ini memiliki banyak sekali kekurangan. Yang pertama, karena kreosot ini berbasis minyak, maka banyak organisme yang tidak tahan. Yang kedua, kreosot ini juga menimbulkan bau yang tidak sedap. Kemudian, pengaplikasiannya yang kurang simpel dan ternyata kreosot ini juga beracun bagi berbagai aneka tanaman. Nah, karena berpotensi untuk merusak kesehatan lingkungan, maka Lembaga Perlindungan Lingkungan tidak lagi merekomendasikan kreosot untuk dijadikan sebagai bahan pengawet kayu dan lebih merekomendasikan bahan alternatif lain yang lebih aman, baik untuk rumahan maupun untuk industri. Selanjutnya adalah minyak tanah. Kalian semua pasti udah nggak asing kan sama minyak tanah? Orang zaman dulu masih menggunakan tungku dan kayu untuk memasak makanan. Dan mereka biasanya menggunakan minyak tanah agar kayu yang mereka bakar bisa cepat mengeluarkan api. Tapi ternyata minyak tanah memiliki manfaat lain loh selain untuk digunakan pemicu terbentuknya api. Karena sifat minyak tanah yang memang mudah terbakar. Nah, apa sih kegunaan itu? Nah, kegunaannya itu yaitu untuk mengawetkan kayu. Dan penggunaan minyak tanah untuk mengawetkan kayu ini tergolong sangat-sangat mudah karena hanya dengan mengoleskan minyak tanah pada kayu yang akan diawetkan. Kenapa sih minyak tanah bisa dijadikan sebagai bahan pengawet? Nah, alasannya karena minyak tanah yang baunya sangat menyengat itu bisa mengusir para serangga agar tidak mendekati kayu. Sehingga kayu akan terbebas dari serangga dan tidak akan mudah berlubang ataupun lapuk. Namun, kekurangan dari minyak tanah ini, selain baunya yang menyengat, juga karena sudah tergolong langka. Selain itu, jika kayu banyak terkena minyak tanah, akan mudah terbakar. Sehingga jika ada kebakaran di rumah, maka kayu tersebut akan yang pertama kali terbakar. Jadi bahaya banget kan? Nah, oleh karena itu, sekarang masyarakat lebih menggunakan bahan yang lebih aman untuk mengawetkan kayu. Nah, kita akan bahas yang kedua, yaitu bahan pengawet kayu yang larut dalam minyak. Ada 2 bahan yang merupakan bahan pengawet kayu yang larut dalam minyak. Yang pertama adalah pentakloropenol atau biasa disebut PCP, dan yang kedua adalah kuprinaftena. Dan saya akan bahas dari yang pertama, yaitu PCP. Jadi, PCP ini dapat digunakan sebagai herbisida, insektisida, fungisida, disinfektan, dan bahan pengawet kayu. Kayu yang diawetkan menggunakan PCP dapat bertahan sampai 5 kali dari masa pakainya. Dari yang awalnya 7 tahun bisa menjadi 35 tahun. Hebat banget kan?
Sistem pengawetan menggunakan PCP ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, yaitu direndam dengan larutan PCP, kemudian dipres. Dan yang kedua, bisa saja tidak usah dipres, namun hanya dengan disemprot, kemudian direndam menggunakan PCP. Namun, sekarang penggunaan PCP sudah sangat-sangat dibatasi. Kenapa demikian? Karena yang pertama, PCP merupakan racun dari berbagai tumbuhan. Selain itu juga beracun dan berbahaya untuk manusia. Jadi PCP ini sudah tidak direkomendasikan lagi dan dibatasi. Jadi PCP sekarang hanya digunakan untuk tabungan kereta api, tiang listrik, serta dermaga saja. Nah, bahan yang kedua adalah kuprinaftenat. Tidak banyak literatur yang membahas mengenai kuprinaftenat, dan yang saya dapat, kuprinaftenat ini dapat mengawetkan kayu. Karena kuprinaftenat ini memiliki bau yang tidak sedap, serta memiliki tekstur serta struktur yang dapat membuat jamur tidak bisa menempel pada kayu. Namun, kuprinaftenat ini sudah tidak lagi digunakan pada zaman sekarang. Karena kuprinaftenat ini tergolong bahan pengawet kayu yang sangat berbahaya, baik bagi tumbuhan maupun bagi manusia itu sendiri. Nah, jenis bahan pengawet yang ketiga adalah bahan pengawet yang dilarutkan dalam air. Contohnya ada dua. Yang pertama adalah boraks dan asam borat, dan yang kedua adalah garam. Kita tentu sudah tidak asing kan dengan yang namanya boraks. Ya, biasanya boraks ini muncul saat tayangan televisi dengan nama samaran mawar itu, yang biasa digunakan untuk sebagai bahan pengawet makanan. Padahal bahan pengawet ini berbahaya sekali loh, karena biasanya boraks ini digunakan untuk bahan pengawet kayu. Jadi caranya adalah mencampurkan boraks tersebut dengan air, kemudian kayu direndam ke dalam cairan boraks tersebut sehingga kayu bisa menjadi awet. Selain itu, kayu juga akan tahan terhadap serangan serangga karena serangga tidak menyukai dari bau serta rasa dari boraks tersebut. Kemudian selanjutnya adalah garam. Nah, garam ini tentu kita sudah sering melihatnya kan. Garam ini sering digunakan sebagai penyedap makanan. Selain itu, garam juga bisa digunakan untuk pengawet makanan serta pengawet kayu. Gimana sih caranya? Nah, caranya itu mencampurkan garam ke dalam lumpur yang akan digunakan untuk merendam kayu, sehingga kayu bisa menjadi lebih awet. Namun, perendaman ini memakan waktu hingga berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Lamanya perendaman akan menentukan berapa lama kayu akan bisa digunakan. Garam ini dapat membunuh bakteri-bakteri serta organisme-organisme yang terdapat dalam kayu. Selain itu, garam bisa mengurangi patogen-patogen yang tumbuh pada kayu, serta garam bisa mengurangi kadar air dalam kayu sehingga kayu tidak mudah lapuk dan bisa tetap awet. Jadi, itu saja mengenai bahan pengawet yang bisa digunakan untuk mengawetkan kayu. Semoga bermanfaat.